Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang audit siklus pendanaan dan pembayaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nabila Rahmautami, BP 1811048. Yang kedua yaitu Yudi Andika Renaldi, BP 1811084. Dan yang terakhir yaitu Nova Eliza Permatasari, BP 1811087. Baiklah, materi yang pertama yaitu konsep dasar siklus audit pendanaan dan pembayaran. Siklus pendanaan adalah siklus transaksi yang berhubungan dengan kegiatan pendanaan, baik dalam bentuk utang jangka panjang maupun dalam bentuk penerbitan saham. Aktivitas pendanaan mencakup transaksi dan peristiwa di mana kas diperoleh dari atau dibayarkan kembali kepada kreditor, atau pembiayaan dengan hutang, atau pemilik, atau pembiayaan dengan ekuitas. Siklus pendanaan ini berkaitan dengan transaksi mengenai penghimpunan dana dari pihak lain, list modal, menerbitkan obligasi, atau menerbitkan saham preference maupun saham biasa yang dimaksudkan sebagai setoran modal melalui penjualan saham maupun sebagai utang jangka panjang. Aktivitas pendanaan juga mencakup pembayaran kembali hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo, mengakuisisi kembali saham atau treasury stock, serta pembayaran bunga dan dividen. Siklus ini meliputi dua kelompok transaksi, yaitu transaksi hutang jangka panjang dan transaksi ekuitas pemegang saham modal. Transaksi hutang jangka panjang yang meliputi yaitu hutang obligasi, hipotek, wesel, pinjaman beserta pembayaran pokok dan bunganya, serta transaksi ekuitas pemegang saham atau modal yang meliputi yaitu penerbitan dan penembusan kembali saham preference dan saham biasa, serta transaksi pembelian kembali saham dan pembayaran dividen. Siklus pendanaan bersinggungan dengan siklus pengeluaran kas, di mana hal ini memiliki alasan, yaitu karena pembayaran bunga obligasi dan dividen oleh perusahaan biasanya dilaksanakan dalam bentuk uang ataupun sejenisnya. Rekening yang terkait dalam siklus pendanaan yaitu yang pertama dalam transaksi utang jangka panjang antara lain obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman jangka panjang. Premi obligasi, utang bunga, biaya bunga, laba atau rugi dalam penghentian obligasi. Sementara dalam transaksi ekuitas pemegang saham, antara lain saham preference, saham biasa, saham dibeli kembali, paid in capital, laba ditahan, dividen, dan hutang dividen. Saya, Nova Eliza Permatasari, BP 1811087 akan melanjutkan materi tentang audit utang jangka panjang. Utang jangka panjang biasa memiliki sejumlah fitur yang dapat mempengaruhi prosedur audit yang digunakan. Misalnya, utang bisa dikonversi menjadi saham atau utang tersebut bisa digabungkan dengan surat hak beli atau waran. Opsi maupun hak yang dapat ditukar dengan saham. Akan tetapi, pertimbangan auditor atas jangka panjang tidak berbeda dengan akun-akun laporan keuangan lainnya, sehingga auditor harus memastikan bahwa jumlah yang tertera pada neraca untuk berbagai jenis utang jangka panjang tidak disalah-sajikan secara material. Tujuan audit siklus pendanaan dan pembayaran terdapat 5 kategori, yaitu yang pertama, keberadaan atau keterjadian. Tujuan audit atas kelompok transaksi. Beban bunga yang dicatat dan transaksi laporan laba rugi lainnya menyajikan pengaruh hutang jangka panjang dan peristiwa yang terjadi selama periode berjalan. Tujuan audit saldo akun. Saldo hutang jangka panjang yang dicatat merupakan hutang yang ada pada tanggal neraca. Saldo ekuitas pemegang saham merupakan hak pemilik yang ada pada tanggal neraca. Yang kedua, kelengkapan. Tujuan audit atas kelompok transaksi. Semua transaksi, beban bunga, dan pendapatan lainnya yang berkaitan dengan hutang jangka panjang yang terjadi selama periode berjalan telah dicatat. Tujuan audit saldo akun. Saldo hutang jangka panjang merupakan semua hutang kepada kreditor jangka panjang pada tanggal neraca. Saldo ekuitas pemegang saham merupakan klaim pemilik atas aktiva entitas yang melaporkan.
hak dan kewajiban. Pada tujuan audit atas kelompok transaksi tidak ada. Tujuan audit saldo akun. Semua saldo hutang jangka panjang yang tercatat merupakan kewajiban entitas yang melaporkan. Saldo ekuitas pemegang saham merupakan klaim pemilik atas aktiva entitas yang melaporkan. Penilaian atau lokasi. Tujuan audit atas kelompok transaksi. Transaksi beban bunga dan pendapatan lainnya berkaitan dengan hutang jangka panjang telah dinilai dengan tepat sesuai dengan GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Tujuan audit saldo akun. Saldo hutang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham telah dinilai dengan tepat sesuai dengan GAAP, Generally Accepted Accounting Principles. Penyajian dan pengungkapan. Tujuan audit atas kelompok transaksi. Transaksi hutang jangka panjang dan ekuitas saham telah diidentifikasi serta diklasifikasi dengan tepat dalam laporan keuangan. Tujuan audit saldo akun. Saldo hutang jangka panjang dan ekuitas pemegang saham telah diidentifikasi dan diklasifikasikan dengan tepat dalam laporan keuangan. Semua syarat, ketentuan, komitmen, dan provinsi terkait yang bersangkutan dengan hutang jangka panjang sangat memadai. Semua fakta berkenaan dengan penerbitan saham seperti nilai pari atau nilai ditetapkan saham, saham yang diotorisasi dan diterbitkan, serta jumlah saham yang ditahan sebagai treasury, stok, atau terkait opsi telah diungkapkan. Penyusunan program audit siklus pendanaan serta penerapan prosedur audit. Penerbitan obligasi dan saham biasanya merupakan sumber dana modal yang utama. Siklus pendanaan berkaitan dengan siklus pengeluaran ketika kas dikeluarkan untuk membayar bunga obligasi. Penarikan obligasi, dividen tunai, dan pembelian saham treasury. Beberapa pertimbangan perencana audit meliputi yang pertama, materialitas, yang kedua, risiko bawaan, yang ketiga, risiko prosedur analitis, yang keempat, risiko pengendalian, yang kelima, dokumen dan catatan, yang keenam, fungsi pengendalian yang berkaitan. Baiklah, sekian dari presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yudi Andika Renaldi, nomor BP 18110084, akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Prosedur analitis yang digunakan untuk mengaudit siklus pendanaan yaitu rasio arus kas bebas, rasio utang berbunga terhadap total aset, rasio ekuitas pemegang saham terhadap total aset, rasio membandingkan pengembalian atas aset dengan biaya inkremental utang, rasio pengembalian atas ekuitas saham biasa, rasio arus kas dari operasi terhadap dividen dan utang lancar, rasio beberapa kali bunga dihasilkan, dan terakhir, rasio beban bunga terhadap utang bunga. Pengujian substantif atas saldo hutang jangka panjang. Pada umumnya, perusahaan hanya memiliki sedikit transaksi berkaitan dengan utang jangka panjang, tetapi jumlah per transaksi seringkali sangat signifikan. Transaksi utang jangka panjang jarang memiliki masalah dengan pisah batas akhir tahun. Oleh karena itu, pengujian substantif dan saldo hutang jangka panjang bisa dilakukan sebelum ataupun sesudah tanggal neraca. Pengujian atas biaya yang berkaitan biasanya dilakukan bersamaan dengan pengujian atas saldo utang. Selanjutnya, penentuan risiko deteksi saldo hutang jangka panjang. Risiko deteksi untuk semua asersi yang berkaitan dengan saldo rekening biasanya ditetapkan rendah karena sifat dan volume transaksi utang jangka panjang relatif jarang, kecuali untuk asersi kelengkapan dan penilaian atas pengalokasian. Namun auditor harus tetap skeptif terhadap kemungkinan terjadinya utang yang tidak dicatat, karena setiap penilaian risiko pengendalian yang relevan, tingkat risiko deteksi yang tepat dapat ditentukan untuk setiap asersi signifikan yang berkaitan dengan saldo hutang jangka panjang. Pengujian substantif atas ekuitas pemegang saham. Pengujian saldo ekuitas pemegang saham dapat dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca. Dalam pengauditan saldo-saldo ini,
Untuk asersi-asersi penilaian dan pengalokasian dan penyajian serta pengungkapan perlu dipisahkan antara modal saham disetor dengan laba ditahan. Terakhir, penentuan risiko deteksi ekuitas pemegang saham. Risiko deteksi pada ekuitas terkadang ditetapkan rendah karena transaksi pada ekuitas terjadi tidak rutin pada perusahaan klien. Maka, risiko deteksi dapat ditetapkan moderat atau tinggi jika hanya ada transaksi non-rutin yang melibatkan penerbitan saham dalam akuisisi, sekuritas konvertibel, atau opsi saham. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.